Baik teman-teman, kali ini mungkin saya sedikit menjelaskan tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum kita memasuki intinya, kita perlu tahu seperti apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi yang dimana para karyawan terlindung dari cedera, sedangkan kesehatan kerja yaitu kondisi dimana para karyawan terbebas dari cedera. Nah, kesehatan kerja sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan produktivitas di tempat kerja. Kesehatan kerja juga penting untuk selalu dijaga agar terhindar dari stres. Untuk menghindari stres, kalian bisa melakukan olahraga rutin. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Nah, adapun kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketiga juga bertujuan untuk melindungi karyawan dari bahaya atau risiko kecelakaan yang mungkin terjadi ketika bekerja. Nah, dalam hal ini pemangku kewajiban dan hak tenaga kerja terkait dengan ketiga, seperti menyatakan persetujuan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri diwajibkan oleh tenaga kerja kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan oleh pegawai atau pengawas. Dan adapun yang harus diperhatikan dalam K3 seperti perlu menjalankan program keselamatan kerja, fokus dalam program keselamatan kerja, dan adapun beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga ini juga memiliki beragam fungsi dan manfaat, antara lain untuk melindungi dan memelihara kesehatan serta keselamatan tenaga kerja, dan dapat meningkatkan kinerja dengan menjaga keselamatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Upaya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan K3 di tempat kerja antara lain adalah membuat aturan tentang keselamatan, menyediakan alat pelindung diri, dan menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja pegawai. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan, yang dimana pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan organisasi. Nah, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Misalnya pengembangan teknologi mesin yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan. Nah, adapun manfaat pelatihan yaitu yang pertama bagi pegawai baru yang belum memahami pekerjaan, yang kedua untuk perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, yang ketiga meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas, yang terakhir menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, adapun pemilihan metode pelatihan, yang pertama itu on the job training yang dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung baik secara formal maupun informal. Nah, sedangkan off the job training itu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Dan poin terakhir itu evaluasi pelatihan dan pengembangan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan yang pertama reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, yang kedua pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan, yang ketiga perubahan perilaku, dan yang terakhir itu perbaikan pada organisasi. Oke, baik, di sini saya ingin melanjutkan materi ketiga, yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Nah, kita perlu mengetahui seperti apa itu perencanaan dan pengembangan karir dan apa itu definisinya. Nah, definisi dari perencanaan itu adalah suatu proses di mana seseorang mengeksplorasi pilihan dan persiapan untuk karirnya. Nah, sementara pengembangan karir, proses peningkatan seseorang untuk mencapai tahapan selanjutnya pada karir yang sedang dijalani. Nah, karir perencanaan juga dapat membantu individu mengidentifikasi target karir dan jalur, sedangkan pengembangan karir juga dapat melibatkan usaha pribadi karyawannya untuk melaksanakan rencana karir melalui pendidikan, pelatihan, pencairan dan pengolahan kerja serta pengalaman kerja.
Nah, adapun manfaat dari perencanaan dan pengembangan karir antara lain adalah membantu karyawan untuk memahami diri sendiri, mendapat peluang karir yang bervariasi, mencapai kerja impian, merangsang semangat kerja, serta mengurangi terjadinya penimbunan karyawan. Nah, dengan demikian perencanaan pengembangan karir memiliki peran penting dalam membantu individu mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Nah, adapun tujuan pengembangan karir seperti yang pertama, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi hausnya mesin-mesin. Yang ketiga, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang atau produksi dan mesin-mesin. Yang keempat, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan itu mengurang. Yang kelima, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah. Nah, adapun tujuan dan manfaat perencanaan karir seperti yang pertama, meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan tertentu yang intern. Yang kedua, pengembangan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, memudahkan penempatan ke luar negeri. Yang keempat, membantu keanekaragaman tenaga kerja. Yang kelima, mengurangi pergantian. Nah, adapun yang perlu kita ketahui 5 hal yang ingin menjadi keinginan karyawan dalam perencanaan karir sebagai upaya untuk mengembangkan karir, yaitu yang pertama, persamaan karir, seperti karyawan menginginkan kesamaan di dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir. Yang kedua itu masalah karyawan yaitu seperti menginginkan dalam pengembangan karir yang ada peran aktif atau para pengawas serta dapat memberikan umpan balik bagi peserta kerjanya, prestasi kerjanya. Terus yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan seperti karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Nah, terus keempat itu minat karyawan, yang dimana karyawan mempunyai keinginan tingkat minta yang berbeda-beda dalam memajukan karirnya. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah kepuasan karir, yang dimana tingkat kepuasan karir itu kepuasan karir karyawan berbeda-beda atau tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan sedikit mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Sekian dan terima kasih.